Shalom saudaraku yang kekasih di dalam Kristus. Hari ini kita akan membahas tentang hidup yang berdampak. Dalam Matius 5 ayat 13 sampai dengan 16 tertulis, "Kamu adalah garam dunia, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia akan diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang yang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, memuliakan Bapamu yang di sorga." Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Kristus, setiap orang ingin hidupnya berarti. Tidak ada orang yang ingin hidup tanpa tujuan. Banyak orang mengejar kekayaan, jabatan, popularitas, dan pujian manusia. Tetapi semua itu belum tentu membuat hidup seseorang berdampak. Hidup yang berdampak bukan tentang seberapa besar terkenalnya kita, tetapi seberapa besar hidup kita dipakai Tuhan untuk memberkati orang lain. Tuhan tidak memanggil kita hanya untuk hidup bagi diri sendiri. Tuhan memanggil kita menjadi garam dan terang dunia. Kehadiran kita harus membawa perubahan, membawa kasih, membawa damai, membawa pengharapan, dan membawa orang semakin dekat kepada Tuhan. Yang pertama, hidup yang berdampak dimulai dari hati yang diubahkan Tuhan. Seseorang tidak bisa memberkati dunia jika hidupnya sendiri belum disentuh Tuhan. Dalam 2 Korintus 5 ayat 17 tertulis, "Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang." Perubahan hidup dimulai dari hati, saudara. Ketika seseorang sungguh-sungguh hidup di dalam Kristus, cara berpikir berubah, perkataan berubah, sikapnya berubah, dan hidupnya mulai menjadi kesaksian. Nah, hidup yang berdampak lahir dari hubungan yang intim dengan Tuhan. Orang yang dipenuhi kasih Tuhan akan memancarkan kasih kepada sesama. Dunia membutuhkan contoh hidup, bukan hanya kata-kata. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Kristus, kita lihat dari Sakeus. Sakeus dahulu adalah pemungut cukai yang hidup bagi dirinya sendiri. Ia mengambil keuntungan dari orang lain. Tetapi ketika bertemu Yesus, hidupnya berubah. Dalam Lukas 19 ayat 8 sampai dengan 9 tertulis, "Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, 'Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat.' Kata Yesus kepadanya, 'Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham.'" Pertemuan dengan Yesus membuat Sakeus menjadi pribadi yang berdampak bagi orang lain. Yang kedua, hidup yang berdampak terlihat dari perbuatan. Iman yang hidup pasti menghasilkan tindakan nyata. Dalam Yakobus 2 ayat 17 tertulis, "Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati." Banyak orang pandai berbicara tentang kasih, tetapi Tuhan mau kita mempraktekkan kasih itu. Hidup yang berdampak terlihat melalui perkataan yang membangun, hati yang mau menolong, kesabaran, kerendahan hati, pengampunan, kepedulian kepada sesama. Kadang satu tindakan kecil dapat mengubah hidup seseorang. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Kristus, sekarang kita lihat yang ketiga. Hidup yang berdampak membutuhkan pengorbanan. Orang yang hanya memikirkan dirinya sendiri sulit dipakai Tuhan secara besar. Dalam Yohanes 12 ayat 24 tertulis, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap saja satu biji. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah."
Untuk menjadi berdampak, kadang kita harus mengalah, mengampuni, melayani, memberi, tetap setia saat lelah, tetapi mengasihi saat disakiti. Tetapi pengorbanan yang dilakukan bagi Tuhan tidak pernah sia-sia. Nah, kita lihat dari Paulus. Paulus dahulu penganiaya jemaat, tetapi setelah bertobat, hidupnya luar biasa berdampak. Ia rela dipenjara, dihina, didera, mengalami penderitaan demi memberitakan Injil. Namun melalui hidup Paulus, banyak jiwa diselamatkan. Dalam Filipi 1 ayat 21 tertulis, karena bagiku adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Paulus mengerti bahwa hidup yang sejati adalah hidup yang dipakai Tuhan. Dan yang keempat, hidup yang berdampak akan meninggalkan warisan rohani. Warisan terbesar bukanlah uang atau harta, tetapi kehidupan yang membawa orang mengenal Tuhan. Dalam Amsal 11 ayat 25 tertulis, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Ketika hidup kita menjadi berkat, keluarga diberkati, anak-anak melihat teladan, gereja dikuatkan, orang lain mengalami kasih Tuhan. Nah, dampak hidup tidak selalu terlihat langsung, saudara, tetapi Tuhan bekerja melalui setiap kesetiaan kita. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Kristus, Tuhan mau kita hidup menjadi garam dan terang, membawa kasih, menjadi saksi Kristus, memberi pengaruh yang baik, menjadi berkat bagi banyak orang. Jangan hidup hanya untuk diri sendiri, gengsi, pujian manusia, kesenangan dunia sementara. Hidup yang paling indah adalah hidup yang dipakai Tuhan. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Kristus, dunia sedang membutuhkan orang-orang percaya yang hidupnya nyata menjadi terang. Banyak orang terluka, membutuhkan kasih. Banyak orang putus asa, membutuhkan harapan. Banyak orang kehilangan arah, membutuhkan terang Kristus. Tuhan sedang mencari orang-orang yang berkata, Tuhan pakailah hidupku. Mungkin kita bukan orang terkenal, mungkin kita berasa biasa saja, tetapi di tangan Tuhan, hidup sederhana dan taat bisa membawa dampak yang luar biasa. Jangan takut menjadi berkat, jangan lelah berbuat baik, tetapi tetap setia melayani Tuhan. Karena hidup yang berdampak adalah hidup yang memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, salam pemenang.